Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir kami terkait mata kuliah algoritma pemrograman yang berjudul Ping-Pong Fight, yaitu game tenis meja multiplayer yang berbasis Python. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Francisca Claudina Pustiramita dengan NIM akhir 120. Dan saya Andi Maulana Digit terakhir 150. Dan saya Andika Ramadhani Firdaus dengan digit terakhir yakni 153. Jadi di sini sebelum kami mempresentasikan atau menampilkan game kami akan mendeskripsikan dulu terkait game yang sudah kami buat. Jadi nama game dari kami itu adalah Pong Fight. Ini adalah sebuah game tenis meja yang dimainkan oleh dua pemain secara online atau dengan LAN. Artinya dua pemain ini bisa bermain dari dua laptop yang berbeda ataupun dari komputer yang berbeda selama masih terhubung ke jaringan yang sama. Game ini juga kami buat dengan full Python tanpa web. Lalu kami mengambil konsep bermain pingpong klasik, namun kami kembangkan lagi dengan sistem servis yang lebih realistis. Lalu ada fisika bola yang lebih modern dan dinamis, dengan tampilan layarnya itu selalu mirror, jadi setiap pemain itu selalu bisa melihat posisi dirinya di bagian bawah layar. Lalu kami juga mengembangkan kontrol simple, yaitu hanya dengan menggunakan tombol kiri dan kanan serta tombol space untuk servis. Lalu kami juga mengembangkan dari efek suaranya, ada efek suara seperti pantulan, skor, lalu menang dan kalah. Dan untuk keunggulan game kami sendiri, yakni game ini memiliki beberapa keunggulan, yakni game multiplayer lain sesungguhan bukan sekedar simulasi, artinya permainan benar-benar bermain dari dua device yang berbeda. Dan untuk visual UI menarik, mereka menggunakan beberapa aset grafis seperti background, tombol, dan efek glow. Gameplay modern, bola bisa semakin cepat, arah berubah sesuai sudut pantul, dan terdapat sistem servis otomatis. Kontrolnya mudah, sehingga cocok dimainkan oleh siapa saja. Sound effect bervariasi seperti sound pantulan, skor, pemenang, dan kalah. Dengan keunggulan-unggulan ini, game terasa lebih hidup dibandingkan Pong klasik. Oke, lanjut ke alur kerja. Yang pertama ialah server, yakni menyimpan dataset utama game seperti posisi bola, battle, dan skor. Kemudian mengirim update ke semua klien, menerima input dari klien, di mana server ini juga mengatur logika fisika sederhana, bola, dan juga servisnya. Kemudian yang kedua, klien ialah menerima state dari server, mengirim input seperti kiri, kanan, dan juga servis, menampilkan tampilan game yang merender UI, battle, bola, skor, dan juga animasi. Selain itu juga ada efek suaranya. Jadi alat kerjanya itu yang pertama, pemain membuka game client atau merun dengan Python tadi. Kemudian klien akan terhubung ke server melalui soket. Server memberikan player ID. Kemudian pemain masukkan nama. Setelah itu game akan dimulai setelah dua player tersebut sudah tersambung. Kemudian ketika skor maksimum tercapai, game masuk. Setelah itu game over atau game selesai. Pemain di sini juga dapat melakukan restart. Kemudian lanjut ke cara bermain. Player 1 dan player 2 intinya harus berada di jaringan yang sama. Kemudian satu device menjalankan server dan dua lainnya menjalankan kliennya. Setelah masuk, pemain diminta mengisi nama. Setiap player melihat pedalnya di bagian bawah layar, yakni terdapat tombol kontrol. Yang pertama, lift atau menggerakkan pedal ke kiri, right menggerakkan pedal ke kanan, kemudian space
melakukan servis ketika giliran servisnya. Kemudian R untuk restart setelah game berakhir. Jadi setelah pemain menangkan ronde dengan mencapai skor tertentu, entah 11 atau 21, dan gameplay ini berjalan dengan cepat dan kompetitif. Karena di sistem ini bola dapat semakin cepat setelah setiap kali mantul. Baik, sekarang kami akan menunjukkan hasil dari game kami dan cara bermain. Oke, di sini terdapat 3 device. Nah, device yang pertama kita gunakan sebagai server. Kemudian untuk device kedua kita gunakan sebagai klien pertama, dan device ketiga kita gunakan sebagai klien kedua. Kita jalankan dulu servernya. Oke, berarti kalau sudah gini berarti servernya sudah jalan. Kemudian yang kedua kita cek dulu IP config-nya berapa. IP config, enter. Nah, di sini IP config kita 10.209.76.69. Nah, berhubung ini sudah disetting dan sudah benar, berarti kita langsung aja lanjut. Klien 2 juga begitu. Kemudian lanjut ke device kedua. Kita jalankan device kedua. Oke, lanjut kita klik play. Halo. Enter. Oke, kemudian untuk device ketiga kita sebagai klien kedua. Kita klik play. Kemudian kita klik nama terlebih dahulu. Oke. Nah, kita kembali ke server. Nah, kalau sudah pemain 1 dan kedua terhubung, berarti ini sudah masuk. Mainnya yakni yang pertama service, kita klik space. Nah, terus untuk kanan kiri kita gerakan untuk menggerakkan backnya. Nah, di sini juga kita masukin backsound untuk bermain. Backsound suara, backsound pukulan. Nah, di sini pada tampilan awal game kita masukkan background agar gak sepi, biar gak sepi. Dan juga backsound waktu kita mukul bola. Nah, di sini terdapat backsound agar gamenya biar nggak sepi. Dan juga backsound waktu mukul bola. Di sini juga terdapat backsound waktu menang dan juga kalah. Nah, kalau menang tampilannya gini, dan untuk yang kalah tampilannya gini. Nah, dan juga di sini kecepatan
akan naik waktu kita servis bola. Jadi setelah servis, kecepatan akan merestart dirinya sendiri. Ini kelompok 4. Mohon maaf jikalau gamenya ada kekurangan maupun sebagai kelebihannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.